Bapak Ibu sekalian ya. Baik, saya lanjutkan kembali ke share screen ya. Oke, baiklah. Jadi, maaf, agenda kita pagi ini membahas sedikit tentang Nursing Select. Ya, DXR Nursing Select. Select ini singkatan dari Simulation to Enhance Learning and Evaluate Critical Thinking. Jadi di sini metode DXR Nursing Select ini merupakan salah satu metode simulasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan bantu menilai bagaimana mahasiswa kita, terutama mahasiswa keperawatan, memiliki critical thinking atau pola berpikir yang kritis ya sebagai tenaga medis nantinya. Ya. Nah, simulation ini makin lama makin dibutuhkan ya, apalagi di zaman sekarang seperti pandemi COVID gini, kesempatan untuk bertemu dengan pasien ataupun antara tenaga pengajar dengan mahasiswanya pun juga semakin berkurang atau semakin sulit. Banyak keterbatasan yang harus kita jaga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan semua peserta. Oleh karena itu, sekarang ini kita sangat butuhkan simulasi tentunya, bagaimana caranya belajar mengajar tetap bisa berjalan di tengah situasi yang seperti apapun, dalam kondisi apapun, dan bahkan kalau bisa jarak jauh sekalipun. Ya, namun simulasi kalau tidak ditunjang dengan alat bantu tentu akan menjadi sulit, karena kalau kita cuma sistemnya pakai penugasan, dikasih tugas lewat WhatsApp group atau lewat online, lewat email, suruh jawab, ini kan terbatas, biasanya satu arah dan penilaiannya juga sangat terbatas kemampuan kita menilai pemikiran mahasiswa atau critical thinking dari penugasan yang sederhana ini. Ya, kita butuhkan suatu metode yang high quality, yang evidence based untuk memfasilitasi pembelajaran terhadap mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi kita di sini bekerja sama dengan DXR Internasional. Mereka memiliki satu alat bantu yang namanya DXR. Ini adalah virtual patient ya. Virtual patient berupa case study. Jadi pasien yang nyata atau pasien asli sudah dibuat bentuk virtualnya, sudah dikumpulkan datanya, lalu disusun oleh expert atau para ahli menjadi case yang bisa diakses melalui internet kapan saja, di mana saja, dan selalu sama. Jadi ini pasien yang 24/7 kayak gitu ya. Nggak cuma McD zaman sekarang yang 24/7 ya. Ini kan kalau McD dulu bilangnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, kalau mengajar kan mana mungkin kita ngajar 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tapi dengan adanya virtual patient online, ini 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kapanpun mahasiswa mau mengakses, kapanpun mahasiswa mau belajar, pasiennya tersedia, dan otomatis bisa memberikan penilaian tanpa harus kita terlibat. Artinya penilaiannya sudah di-set. Jadi kita tidak perlu harus online bareng sama mahasiswa untuk Zoom atau apa, untuk melihat bagaimana dia berinteraksi dan sebagainya. Oke. Nah, virtual patient ini memang mesti dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang bisa mengakses bagaimana critical thinking mahasiswa kita, sehingga alat bantu ini bisa membantu kita dalam menilai pemahaman mahasiswa kita. Jadi virtual patient yang disediakan oleh DXR ini memang diciptakan untuk undergraduate nursing education, sehingga bisa menilai langsung critical thinking skill selama mahasiswa ini menghadapi pasien virtual tersebut. Ini satu contoh aja ya, satu contoh virtual pasien Joseph Robert Wenzel, ya, di mana ini ada datanya langsung, data background-nya seperti apa, lalu apa saja yang akan dilakukan oleh mahasiswa
mereka akan melakukan ini, chart assessment, ya, kemudian physical assessment, nursing diagnosis berdasarkan nanda, care plan, sama evaluasi. Jadi ini udah nursing 5 tahap nursing proses, ya, 5 tahap nursing proses yang standar, ya, dari assessment ke diagnosis ke care sampai ke outcome evaluasi. Oke. Nah, diagnosisnya mengikuti nanda nursing diagnosis. Jadi melalui simulasi dengan virtual pasien dari DXR ini, mahasiswa yang belum menjadi perawat pun diajak untuk berpikir sebagaimana seorang perawat seharusnya. Ya, dalam hal ini misalnya nih proses chart assessment sama physical assessment, ini mahasiswa diajak untuk mengidentifikasi ketika menghadapi pasien, apa poin-poin penting, data-data yang penting, data-data yang harus disimpan, data-data yang perlu kita ingat tentang pasien ini. Ya, dia harus memilih. Jadi dari sekian banyak data, dari sekian banyak pemeriksaan, tentu dalam kita praktek sehari-hari juga nggak mungkin kan, pasien diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki kan nggak mungkin. Harus membuat skala prioritas, ya kan? Jadi mahasiswa diajak untuk memilih. Ini di sini salah satu critical thinking udah mulai dilatih atau dievaluasi. Ya. Nursing diagnosis juga mahasiswa diajak untuk menginterpretasi pasien data dari yang ada ini mana yang relevan, ya, mengidentifikasi pola-pola sehingga mahasiswa harus memilih. Kemudian menggunakan pasien data untuk mensupport diagnosa. Lalu memprioritaskan diagnosanya. Jadi memang mahasiswa sendiri betul-betul harus berpikir secara kritis gitu, nggak cuma sekedar asal cap-cip-cup, asal tembak kayak kalau kita bikin soal pilihan ganda. Gitu ya. Apapun yang dilakukan mahasiswa itu akan terekam oleh sistem dan akhirnya akan dievaluasi oleh sistem berdasarkan algoritma yang sudah di-setup oleh para ahli ketika mereka membuat kasus tersebut. Nah, waktu mereka membuat care plan atau rencana penata laksanaan atau rencana keperawatan, mohon maaf, ya, ini mereka harus consider mana potential intervention, mana yang tidak appropriate, mana yang harus atau tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Dan waktu di tahapan evaluasi mereka juga harus mengevaluasi kembali ketika dalam perawatan pasien menunjukkan ada tanda-tanda gejala yang baru atau ada data yang baru. Mereka harus mengelaborasi semua itu untuk mengidentifikasi apakah ada masalah-masalah yang baru, menemukan apakah ada progres atau malah ada masalah, dan sebagainya. Ya, jadi benar-benar mahasiswa kita diajak untuk berpikir sebagaimana seorang perawat. Ya, nah jadi semua kasus yang ada di sini, saat ini ada 15 kasus yang mewakili berbagai kondisi yang sudah mencakup beberapa departemen lah. Ya. Dari, maaf ini ada teman yang masuk kembali ya, ada teman-teman kita Bu Yeti, Bu Isalim. Oke. Jadi semua kasus yang ada ini sudah dibuat secara benar-benar dengan banyak review gitu ya, sudah diupdate oleh para edukator profesional. Jadi ini datanya bukan data bohongan atau pura-pura, walaupun judulnya simulasi. Ini adalah data sungguhan dari pasien sebenarnya yang diekstrapolasi atau direkod, disimpan ke dalam sistem sehingga bisa diakses kapan saja. Tentu identitas pasien udah nggak sama lagi ya identitasnya. Nah, saat ini dari 15 itu ada dari berbagai departemen. Ya ini Chinese mungkin nggak penting buat teman-teman sekalian. Nah ini salah satu yang mungkin berguna buat rekan-rekan sekalian ya, terutama kalau ada yang tenaga pengajar, pasti mereka berharapkan ada scoringnya, karena kan scoring ini adalah evaluasi dari proses belajar mengajar kita. Nah, selain scoring, ada satu lagi yang namanya expert feedback. Kalau scoring ini kan kita menilai mahasiswa kita. Kalau expert feedback,
mahasiswanya itu dapat feedback dari ahlinya. Jadi semacam debriefing gitu. Ya, kamu tadi melakukan ini, harusnya begini, nggak boleh begitu, kenapa, dan sebagainya. Itu ada feedbacknya ya dari ahlinya, dari mereka yang menciptakan kasus-kasus ini. Ya, ini saya kasih contoh aja beberapa screen. Ya, mulai dari chart assessment, di mana mahasiswa diminta untuk assessing electronic chart, memilih mana yang emang relevan, dari lab result juga, medical management order juga, mereka harus memilih. Ya, mereka harus memilih. Ya, kemudian ya ini ada laboratorium, medical management. Ya, mereka dari data-data yang mereka pilih akan masuk ke sini ya, ke ada menu my pertinent items ya. Ini adalah inventory dari hal-hal yang diprioritaskan atau dianggap penting oleh mahasiswa itu. Jadi kita bisa melihat mahasiswa itu berpikir apa dengan melihat apa saja yang dia pilih. Kalau dia milih segalanya, mungkin bukan berarti dia tahu segalanya, tapi justru berarti dia tidak tahu apa-apa. Karena dia tidak tahu, makanya dia asal pilih aja semua. Tapi kalau mereka memang pintar, mereka akan pilih semua yang relevan. Bukan semuanya, tapi semua yang relevan. Ya, seperti ini ya. Oke. Lalu, apa yang dipilih oleh mahasiswa kita itu akan dibandingkan dengan apa yang dibuat oleh author atau pengarang kasusnya, pembuat pencipta kasusnya. Ya, jadi perbandingan antara apa yang diciptakan oleh pencipta kasus dengan apa yang diberikan oleh mahasiswa, ini yang menjadi scoringnya. Gapnya ini yang menjadi scoringnya. Ya. Lalu di sana juga ditampilkan apa yang tidak dipilih sama mahasiswa kita, apa yang terlupakan sama mahasiswa kita, ya. Nah, sama ini expert feedback. Nah, ini ada feedbacknya. Tadi begini, ya, dan sebagainya. Oke. Lalu physical exam, ya, physical assessment, ini mahasiswa kita juga diajak untuk memeriksa pasiennya dengan menggunakan alat-alat, ya, tapi tentu tidak benar-benar menggunakan alat. Jadi ini, teman-teman sekalian, ini adalah untuk simulasi virtual patient ini untuk melatih skill kognitif, bukan skill motorik ya. Jadi kita tidak bisa menilai bagaimana dia melakukan pemeriksaan ini dan itu. Tapi kita bisa menilai apa saja pemeriksaan yang dia lakukan dan seperti apa interpretasi dia, gitu ya, tentang mahasiswa ini. Ya, jadi ini auskultasi misalnya, vital sign, termometer. Nanti dia pilih pasiennya, termometer mau taruh di mana? Taruh di mulut. Oke. Termometer taruh di mulut, hasilnya gimana? Hasilnya keluar sekian. Relevan atau enggak? Relevan dia pilih, dia klik. Maka nanti akhirnya akan masuk dalam pertinent item dia ya yang dia pilih. Ya, stetoskop juga sama. Mau periksa stetoskop mana? Dia di punggung. Oh, ada bunyinya. Nah, bunyi ini seperti apa? Relevan atau enggak? Nah, relevan dia pilih. Masuk ke pertinent itemnya. Lalu setelah dia sudah melakukan assessment fisik dan chart, maka ya, mohon maaf saya sambil keluar dari Grab dulu, mohon maaf. Saya sambil jalan nih soalnya. Maaf ya Bapak Ibu sekalian ya. Sorry sebentar. Saya segera mencari ruangan. Aduh.
Suaranya belum ada, Dr. Kristo. Oh iya, ya. Mohon maaf saya kembali, seperti saya katakan tadi, saya mohon maaf nih sambil dalam perjalanan, tapi sekarang udah di kantor harusnya lebih stabil ya internetnya. Wait. Suara saya udah terdengar ya Pak ya? Sudah terdengar Sudah, kembali? tapi putus-putus tadi itu. Oh, sekarang udah terdengar kembali ya, udah jelas ya? Oke, jelas-jelas Pak. Oke, baik. Nah, ini udah lebih enak nih, sudah sampai di kantor. Baiklah, oke, saya lanjutkan kembali. Sekali lagi mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, sambil mengejar meeting soalnya. Oke, jadi nursing diagnosis ini menggunakan Nanda database ya. Kalau di kedokteran mungkin ICD, kalau di nursing Nanda ya. Ini mereka harus memprioritaskan mana diagnosa yang relevan dan sebagainya. Kemudian yes. Jadi ini mereka membuat prioritas-prioritas. Ya, mereka membuat prioritas-prioritas. Ya, seperti ini. Ya, harus memilih. Jadi sebagian besar di sini pekerjaan mahasiswa kita ada memilih, tapi justru pilihan-pilihan itulah yang menunjukkan bagaimana mereka berpikir. Begitu kan. Demikian juga dalam rencana keperawatan. Mereka harus memilih intervensi yang berdasarkan prioritas diagnosa, karena ada beberapa pilihan-pilihan yang appropriate, ada juga yang enggak. Jadi sekali lagi seperti saya katakan tadi, kalau mereka ternyata membuat segala macam yang keputusan-keputusan yang asal gitu ya, kita bisa melihat dan menilai bahwa mereka melakukan hal yang tidak seharusnya. Ya, bahkan bukan itu saja, kalau mereka membuat keputusan yang berbahaya bahkan, jadi bukan cuma pilihan atau keputusan yang asal jadi ya, tapi yang berbahaya, mereka akan software ini atau virtual patient ini akan memberikan feedback secara otomatis ya, jadi akan memberikan feedback bahwa oh ini intervensi Anda unsafe, karena ini bisa menyebabkan harm ya pada patient ya, bisa mencelakai pasien ya, atau mereka melakukan suatu intervensi yang tidak sebagaimana mestinya. Misalnya dalam hal ini mahasiswa malah encourage wife to bring favorite food from home, menyarankan istrinya untuk bawa makanan favorit dari rumah. Padahal ini kasusnya tadi kalau nggak salah COPD dengan ada cor pulmonale ya, ya harusnya justru makanan minuman diatur di rumah sakit. Ini kok malah dia suruh bawa makanan sendiri dari rumah ya, ini nggak tepat tentunya. Nah, jadi ini akan dapat warning gitu kira-kira dari softwarenya langsung. Nah, di bagian evaluasi ini mahasiswa juga akan mengevaluasi perjalanan penyakit dari sang pasien, karena kan pasien itu dari waktu ke waktu akan mengalami perkembangan. Nah, dalam hal ini kan yang pertama, kedua, ketiga sampai diagnosa dan care tadi ini kan hanya di awal. Setelah di awal ini hari ke hari harus dimonitor. Nah, monitornya juga ada di sini. Bisa dilihat misalnya progresnya tanggal sekian bagaimana ya. Kemudian juga flow sheet-nya kayak apa tuh, tulisan fisik, tanda vital dari waktu ke waktu. Ya, kemudian lab result akan ada update-nya. Ya, jadi ada namanya virtual time. Waktu virtual, bisa di speed up gitu, maju sekian hari kondisi pasien seperti ini. Nah, mahasiswa harus mengevaluasi ulang progres setelah virtual time tersebut. Oke, nah lalu mahasiswa akan ditanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang progres atau ke arah perbaikan atau perburukan atau adanya problem-problem yang muncul atau masalah yang muncul kembali di kemudian hari. Jadi ada semacam
pertanyaannya juga tuh, ada semacam tesnya juga, kayak pilihan ganda. Oke, dan ini semua jawabannya langsung ada feedbacknya benar misalnya, dan feedback yang benar karena apa? Ini ada rasionalnya atau ada jawaban, ada penjelasannya. Jadi prinsipnya sebetulnya DXR ini membantu di bagian chart assessment, membantu mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dari electronic chart. Di bagian physical assessment ini kita membantu menilai, ya, menilai bagaimana mahasiswa kita melakukan mengumpulkan data dari pemeriksaan fisik yang sesuai atau tidak. Lalu di bagian diagnosis juga ini membantu menilai atau mengevaluasi bagaimana mahasiswa memilih nursing diagnosa atau diagnosa keperawatan berdasarkan tanda database. Ya, di bagian care planning atau implementation ini mahasiswa dinilai bagaimana ia memilih intervensi-intervensi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasien atau progres pasien tadi. Nah, ini bagian menariknya nih. Yang tadi saya katakan di depan, tentu kalau namanya pembelajaran jarak jauh, ya mahasiswa kita ada berapa? Katakan kalau misalnya di rumah sakit dalam satu ronde, ya dengan mahasiswa misalnya dalam satu ujian kan bisa kita lakukan ujian bersama satu grup, ya, atau evaluasi grup, ada yang evaluasi individual, ya, lalu kita lakukan scoring, ya. Nah, di sini juga sama. Nah, cuman tantangannya kan kalau online, kalau kita menggunakan pasien yang real online, tentu jadi sulit. Bagaimana caranya kita melihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa kita? Ya, kapan kita bisa melakukan buat mahasiswa kita? Apalagi kalau mahasiswa banyak. Nah, dengan fitur ini sebetulnya instruktur atau dosen, pengajar, nggak perlu pusing-pusing dengan scoring karena skornya udah diberikan otomatis. Tinggal nanti kita tetapkan saja batas-batas kita berapa besar. Ya, scoring ini sudah dibuat dari dari case author-nya. Setiap bagian itu ada penilaiannya, bisa kita assess. Mahasiswa melakukan apa saja, dan bahkan satu grup juga kita bisa assess. Artinya kalau misalnya satu orang bermasalah, yang lain bagus, satu orang masalah, mungkin masalah di orang tersebut. Tapi kalau satu grup semuanya masalah, mungkin memang penyampaiannya yang belum maksimal, atau mungkin tingkat pemahaman grup tersebut yang belum nyampai, gitu kan? Bisa evaluasi, bisa download, di print dan sebagainya. Ya, apa saja pemanfaatan atau penggunaan DXR Nursing Select ini? Jadi yang jelas, yang paling prominent adalah untuk ujian, untuk penilaian. Ya, tiap batasan-batasan itu kan, tiap level kan ada penilaiannya. Ini bisa digunakan. Tapi selain itu bukan cuma buat evaluasi saja, bisa buat PR misalnya, ya, PR kalau kita kasih tugas rumah. Nah, daripada kita pusing-pusing mau kasih PR apa, kasus suruh selesaikan. Nah, mungkin ada yang berpikir, dulu saya pernah berpikir gini, kalau ini kasusnya cuma 15, ya, dikerjakan sekali sama mahasiswa. Besok-besok dikerjakan lagi, udah tahu dong, harusnya udah langsung dapat bagus dong. Tapi ternyata saya pun mencoba, saya sendiri walaupun saya dokter ya, mencoba gitu ya, ngerjakan, ternyata nggak sama. Sekali ngerjain yang kedua belum tentu sama. Karena item dan pilihannya, pola pikirnya terlalu banyak kalau kita untuk hafalkan dan sebagainya gitu ya, kasusnya ini. Jadi setiap kali kita mengerjakannya lagi dan lagi, tentu nggak dalam waktu berdekatan ya, selesai ngerjain langsung ngerjain lagi, ya enggak. Misalnya dievaluasi lagi setelah 1 bulan misalnya, nggak sini lagi, ternyata berbeda. Itu karena apa yang kita dapatkan, apa yang kita pahami jadi berkembang kan, apalagi kalau ini untuk pre dan post, sebelum nanti habis, misalnya sebelum satu penugasan atau satu perkuliahan, nanti sesudahnya evaluasi, tentu dengan perkembangan tingkat pemikiran dan pemahaman kita, hasilnya akan tampak berbeda. Ya,
Nah, ini jadi bisa buat tugas juga seperti PR, ya, bisa untuk latihan, untuk ujian ulang misalnya hair, ya, atau yang misalnya ketinggalan, ini yang miss, ya, misalnya dia ketinggalan ujian, ya, daripada ikut apa tuh namanya ujian nanti di semester berikutnya atau di putaran berikutnya, ya kita bisa kasih untuk penugasan sama beliau, ya. Jadi ini bisa membantu mengakses mahasiswa bagaimana mereka berpikir, apakah mereka sudah cukup punya pemikiran yang cukup kritis untuk dipromosikan untuk naik ke level berikutnya atau naik kelas gitu kira-kira. Ya, dan satu lagi juga bisa digunakan untuk debriefing karena di sini udah ada otomatis keluar expert feedback. Bisa juga dipakai dosen untuk mengajar, lalu setelah selesai mengajar digunakan expert feedback-nya dijadikan bahan diskusi antara dosen sama mahasiswa. Ya, jadi ini yang saya katakan barusan, bisa untuk group atau classroom discussion. Nah, mengenai control dan security mungkin saya nggak terlalu banyak, tapi intinya sih rekan-rekan sekalian tidak perlu terlalu khawatir dengan berbagai keribetan dari suatu software. Biasanya kan ribet, harus ada IT-nya, server, dan sebagainya. Ini server udah di cloud, ya, kapan kita pakai tinggal login, yang penting ada internet koneksi. Oke. Security itu cukup canggih, ya, hanya orang-orang yang tunjuk, misalnya dosen tertentu bisa membuka atau ngecek assignment tertentu, ya, dan bisa connect dengan learning management software yang lain. Jadi dari institusinya nggak butuh maintenance apapun, nggak butuh ada orang IT, server atau apapun. Ya, ya, tapi mungkin minimal dosennya diajarin sedikit lah cara menggunakannya gitu. Saya kira kan mesti belajar klik sana, klik sini, memahami polanya dan sebagainya. Di kemudian hari akan ada tools untuk editing, ya, editing case, ya. Tapi ini sepertinya masih development dari software developernya. Oke, ini ada demonya, nanti bisa diminta ke Pak Alvino, Pak Adam, ya, kalau berkenan dari rekan-rekan sekalian. Oke, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan untuk sementara ini, Pak Dani dan rekan-rekan sekalian. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau itu tadi ada sedikit permasalahan dalam penyampaian saya atau kekurangan, termasuk tadi adanya yang putus karena transisi tempat, tapi mudah-mudahan bisa cukup memberikan informasi. Nah, mungkin setelah ini saya kembalikan ke Pak Afrino untuk memoderatori kalau mau ada sesi tanya jawab atau bagaimana, atau diskusi kita bersama. Silakan Pak Afrino. Terima kasih kepada Dr. Christophorus Sendrajaya, SPPD MBA, kepada Bapak Dani dan tim. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Bisa juga nanti yang sedang membahas satu pertanyaan, yang lain mau bertanya bisa teks gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Christo, Pak Alfreno. Mohon izin Pak Kapus, Bapak Ibu Eselon 3 dan 4, kemudian teman-teman sekalian. Baik, saya kira ini kesempatan yang cukup baik buat kita untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai aplikasi DXR ini. Ini menarik sekali yang Dr. Christo katakan tadi ya. Jadi sebenarnya saya kepikirannya justru Pak Kemat mohon izin barangkali kalau misalkan nanti uji kompetensi perawat itu sudah ada OC-nya Pak, ini sebenarnya tools yang paling bagus Pak untuk latihan kita OC. Karena kalau udah OC itu kan modelnya udah kasus seperti ini. Nah, memang tapi perlu dilengkapi juga di lain hal dengan apa namanya itu skill lab-nya banyak gitu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan lebih lanjut. Ya, izin Pak Dani. Monggo Pak. Ya, ini algoritmenya pakai Nanda ya Pak ya? Algoritma pakai Nanda ya. Nanda, Pak. Sementara kalau kita di Indonesia kan mengembangkan juga dengan SKDKI.
standar diagnosa keperawatan Indonesia. Memang asal muasalnya juga dari Nanda juga sih, gitu, sebagai patron baku kita di dunia keperawatan gitu. Jadi ini sangat menarik sih, sangat bagus terkait dengan critical thinking experience-nya mahasiswa gitu. Bagaimana dia mengenali kasus, kemudian membuat prioritas pemeriksaan fisik, pemeriksaan pendalaman informasi, kemudian juga analisis diagnosis keperawatan sampai dengan perencanaan keperawatan dan juga implementasi barangkali dan juga evaluasi. Cuman ini kasus-kasusnya kasus yang maksud saya terbatas di 15 kasus ini atau memungkinkan aplikasinya ini terbuka untuk customize. Misalnya kita ada kasus yang baru yang tidak termasuk 15 kasus ini untuk kemudian dimasukkan dalam sistem gitu, atau ini sistem tertutup yang pokoknya yang ada inilah yang digunakan gitu. Baik, Pak Kemat, terima kasih komentarnya yang bagus sekali dan sangat komprehensif. Betul kalau kita bahas tentang diagnosanya, karena ini software internasional yang digunakan di Asia Timur ya, China, Taiwan, Hong Kong, sama US, di Amerika juga. Jadi untuk saat ini masih pakai Nanda. Ya, mengenai yang tadi SKDI yang punya Indonesia, ya mudah-mudahan, saya nggak tahu apakah ada korelasinya, kalau misalnya itu masih turunan atau pattern, ya mudah-mudahan masih bisa disesuaikan gitu ya. Tapi mengenai pertanyaan Bapak yang case ya, untuk case. Nah, kalau kita bicara case, memang saat ini case-nya masih sangat mengikuti pola yang ada. Jadi ini saya share sedikit case yang sudah tersedia. Namun kalau saya baca, ini tadi kan saya mempresentasikan materi langsung dari distributornya ya, dari prinsipal dari software developernya. Mereka mengatakan ada kemungkinan untuk editing di kemudian hari, tapi masih dalam under development. Mungkin Pak Afrino nanti bisa menjelaskan lebih jauh tentang itu, sejauh mana development-nya, atau sudah ada informasi atau belum. Tapi ini mungkin kalau berkenan, mohon izin Pak, saya share sedikit tentang kasus yang ada. Jadi kasus-kasus yang ada di sini memang sudah cukup komprehensif. Misalnya di sini ada pasien dewasa dan anak-anak, serta ada juga pasien usia lanjut, pasien OBGYN, kandungan, kebidanan, ya, penyakit dalam, bedah, dan sebagainya. Ya, jadi saraf ya seperti ini, stroke, Alzheimer, geriatri. Ini medical, ada surgicalnya juga. Lalu ini breast cancer, ini paliatif, adult. Ya, kemudian hyperthyroid, pregnancy. Ini dua nih, penyakit dalam dengan kehamilan. Ya, medical, surgical, obgyn. Ya, obgyn. Kemudian geriatri issues, ini untuk di assisted living facility, ini seperti di nursing home, panti jompo gitu. Terus dewasa COPD, ini pulmo dengan bedah, lalu ada ICU, kasus ICU, ini gagal ginjal dengan hipertensi, prematur rupture membran, ini kasus kandungan, kemudian gastroenteritis pada anak-anak, ini kasus anak, kemudian kasus fraktur medis, ya, kasus poli, outpatient ya, poliklinik dengan diabetes, kasus medis dengan sickle cell pada anak-anak, lalu appendicitis, bedah pada dewasa, breast cancer, kawat jalan, emergency juga ada, epilepsi pada anak-anak, pneumonia pada dewasa. Jadi ini kasus yang ada, namun sekali lagi mengenai
update-nya nanti mungkin bisa mohon Pak Alvino bantu update sejauh pengetahuan saya sampai di sini, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Akemat pertanyaannya. Memang saat ini untuk di XR Nursing terbatas pada 15 case. Jadi memang dari prinsipal belum ada informasi mengenai penambahan kasus baru, dan juga memang untuk nursing select ini softwarenya tidak bisa diedit. Gitu. Memang berbeda dengan yang di XR Clinician. Di XR Clinician itu untuk mahasiswa kedokteran, itu memang kasusnya itu bisa diedit, ya. Misalnya kasus yang dibeli adalah COPD. Nah, itu kemudian kita ingin pasiennya ini asma gitu ya. Itu dalam tanya jawab atau dalam hasil-hasil pemeriksaan itu bisa memang diedit. Itu memang ada perbedaan antara DXR Nursing dengan DXR Clinician. Jadi kami mohon maaf, memang untuk DXR Nursing dari prinsipal memang masih terbatas dan hanya 15 kasus dan tidak bisa diedit. Iya, saya pikir itu tadinya ini satu algoritma critical thinking menggunakan proses nanda, nursing intervention classification, dan nursing outcome classification gitu. Sehingga ketika kita misalnya memasukkan satu hasil assessment pasien gitu, nanti kemudian mesin itu aplikasi itu kemudian dia bisa mengolah, dia menunjukkan the true track-nya gitu. Nah, sementara di situ mahasiswanya bisa di-assess apakah memang dia bisa menguasai sesuai dengan kasus yang kemudian di entry gitu. Saya pikir begitu tadinya. Tapi berarti ini semacam modul latihan dong ya, modul latihan critical thinking untuk 15 cases ini ya. Itu ya Pak Kristo ya. Betul Pak Kemat. Untuk saat ini modul latihan menggunakan 15 cases ini. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari sudah ada rencana pengembangan untuk editing, tapi saat ini belum dapat info kami. Ya, hanya di presentasi tadi mereka sudah katakan nanti next development phase-nya bisa diedit. Mudah-mudahan bisa menyusul yang kedokteran, tapi saya belum bisa janji sih. Namun demikian dari yang 15 case aja, satu case-nya juga saya mengerjakan aja 1 jam. Walaupun saya dokter Pak ya, nggak benar semua juga tuh. Karena ternyata banyak hal-hal yang artinya itu bisa karena keperawatan pun ilmunya beda Pak. Iya betul. Ya. Betul. Tapi levelnya juga beda. Jadi ketika kita mengerjakan ulang, jadi kita kan baca nih sebelumnya, ternyata ini begini gitu ya. Jadi ada hal-hal yang baru setiap kali kita mengerjakan ulang gitu. Karena pilihan-pilihannya sangat komprehensif. Jadi satu kasus itu bisa seperti saya tadi sampaikan di di contoh-contoh kasus yang modas, satu kasus itu bisa melibatkan multi departemen. Itu bisa melingkupi beberapa jenis kasus. Jadi merangsang berpikir lebih jauh gitu daripada sekedar yang cuma linear seperti orang batuk pilek atau orang usus buntu, appendicitis kan gitu tuh mungkin linear sekali ya. Tapi kalau ini appendicitis sudah dengan komplikasi jadi berbeda kan gitu. Kompetensi perawat itu kan macam-macam ya Pak ya. Selain kompetensi klinikalnya, dia misalnya sikap profesional, patoh etik dan segala macam ini ada nggak option-option di situ yang kemudian juga bisa mengidentifikasi kemampuan tersebut? Karena kan tadi baru satu contoh gitu ya. Iya, jadi memang virtual patient ini sebagai tools, salah satu tools untuk simulasi, belum bisa mensimulasikan yang soft skill lainnya, Pak. Jadi kan ini ada
skill ini kan sangat luas. Ya, kita tidak bisa menggunakan satu tools untuk semuanya. Artinya nggak bisa semua tools dianggap sebagai palu kan gitu. Ada palu, ada obeng, ada tang, macam-macam. Ini hanya satu palu aja. Hanya menilai critical thinking. Tapi dalam hal profesionalisme itu ada beberapa hal yang termasuk atau terkandung di dalamnya secara tidak langsung. Seperti tadi saya kasih contoh kayak sebagai perawat dia harus memberikan saran-saran apa pada pasien. Nah, di situ dia harus memilih saran-saran apa sesuai profesionalisme dan kompetensinya. Jadi kalau misalnya dia kasih saran yang tidak profesional, tadi saya kasih contoh waktu presentasi, yang kasih saran, oh pasien suruh bawa makanan kesukaan dia misalnya. Ya, nah ini tentu jadi catatan. Ini terlihat tidak profesionalisme dia gitu. Karena ini saran yang dikatakan oleh expert feedback-nya disregard of health apa tuh namanya tadi dianggap sebentar ya tadi dikatakan disregard a healthcare provider order gitu ya. Ini tidak sesuai permintaan seorang healthcare provider gitu. Jadi ini pilihan-pilihannya saya lihat juga nggak melulu keilmuan saja gitu. Ada pilihan-pilihan yang bersifat sosial, termasuk bagaimana dia kasih support ke pasien dan sebagainya. Itu juga ada pilihan-pilihan itu. Tapi hanya pilihan, jadi tidak bisa melihat bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana etika profesinya dalam berinteraksi. Nah ini memang tidak terlihat. Apalagi kalau yang skill kayak tadi stetoskop ya hanya mengklik saja. Ya skill untuk menganalisa hasil pemeriksaan fisik kan gitu. Tidak bisa menilai bagaimana dia meletakkan stetoskop, menggunakan stetoskop itu sendiri. Itu memang keterbatasan simulasi. Saya yakin sih semua alat bantu simulasi didesain untuk mengevaluasi atau mensimulasikan satu kondisi tertentu. Belum ada yang bisa benar-benar seperti manusia, kecuali standardized patient ya. Standardized patient itu apa sih namanya? Pasien bohongan gitu ya. Apa orang sehat yang pura-pura jadi pasien, yang paling itu yang bisa menyerupai pasien sungguhan. Itu pun perlu latihan panjang kan, harus disiapkan ininya pasiennya gitu. Menurut saya gitu Pak. Jadi baru modul ini ya Pak Kristo ya. Misalnya ada nggak modul misalnya ini kan kebanyakan keperawatan medical bedah dan seterusnya. Misalnya per bidang keperawatan, misalnya modul untuk psychiatric nursing, modul untuk maternity nursing, modul untuk khusus medical surgical nursing, modul untuk pediatric nursing gitu. Ya kalau mohon izin Pak, kalau saya lihat yang yang di daftar case-nya di sini sudah ada pembagiannya seperti ini. Yang labor and delivery dia mungkin lebih ke obgyn begitu ya, karena ini kan prematur ya, ruptur prematur. Kemudian di sini juga ada yang hipertiroid kehamilan. Tapi memang jadi ini nanti modul ini bisa digunakan ketika di modul pembelajaran kehamilan dan bisa juga digunakan di modul pembelajaran penyakit dalam gitu misalnya. Sedangkan kalau yang di prematur ruptur ini labor delivery saya rasa ini hanya khusus untuk di modul perawatan maternitas ya. Kandungan itu mungkin maternitas bahasanya kalau di keperawatan ya. Maternity nursing betul. Nah, jadi ini memang tidak dibuat sesuai seperti kita maunya di Indonesia. Itu mohon maaf memang belum sejauh itu customization-nya. Tapi paling tidak kita bisa gunakan disesuaikan lah dengan kebutuhan. Jadi memang ada keterbatasan, ada kelebihan, ada kekurangannya Pak.
Baik. Baik, terima kasih Pak Kemat pertanyaannya. Pak Zaini kayaknya mau tanya nih. Silakan Pak Zaini. Ya, terima kasih Pak Dhani. Mohon izin, sudah terdengar suara saya? Iya Pak Zaini, jelas Pak Zaini. Dr. Kristo, DXR ini kan development group ya. Itu produknya hanya untuk nursing sama medical ya? Ada produk untuk tenaga kesehatan lain nggak Pak? Halo? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Zaini. Sejauh yang saya tahu ketika berinteraksi dengan perwakilan Asia Pasifiknya, beliau mengatakan memang yang saat ini ada ini untuk nursing sama medical. Jadi untuk dokter dan perawat. Lalu mereka sedang mengembangkan ada tools atau alat bantu lain yang buat ujian OSCE. Yang ini merupakan turunannya dari produk DXR ini gitu. Tapi yang sudah dipasarkan luas yang dua ini. Nah, untuk yang profesi lain seperti mungkin ya kalau kebidanan mungkin masih mirip-mirip ya dengan yang tadi ya. Oke. Tapi terus kan ini Pak, subscription-nya itu individu ya Pak? Subscription-nya atau institution, bisa institution, oke. Institution. Tapi nggak menghitung jumlah pengguna nggak Pak? Sejauh pengetahuan saya tidak ya, Pak Alvino. Jadi ketika subscription satu akun gitu ya Pak? Satu subscription, satu institution nanti bisa memberikan. Tapi mungkin Pak Alvino bisa menjelaskan untuk yang ini Pak Alvino, subscription. Ya, sebentar kita break dulu aja. Nah, itu tolong dikirim ke minta tes. Saya teks ya. Saya kirim. Ya, kembali lagi. Terima kasih atas kesabarannya untuk kajian selesai. Jadi memang kemarin itu ada beberapa opsi. Opsi pertama adalah subscription dengan batas waktu, misal 1 tahun, gitu ya. Dari prinsipal memang ada program 3 bulan kemarin pada saat COVID, tapi khusus kemarin kita coba minta 1 tahun. Kemudian ada juga perpetual. Perpetual itu berarti 1 kali beli itu sudah untuk selamanya pakai.
Nah, memang untuk usernya itu unlimited user, namun pada saat bersamaan itu harus diatur, itu maksimal 300 user bersamaan. Namun ini disampaikan oleh prinsipal, itu tergantung koneksi internet dari usersnya. Karena untuk masuk ke akun yang sama sebanyak 300, itu harus punya koneksi internet yang cukup bagus. Dan prinsipal tidak tahu kualitas internet di Indonesia. Itu yang prinsipal sampaikan. Maksimal 300, tapi normalnya 150, 200 gitu. Jadi maksimal prinsipal buka sampai 300. Kalau misalnya di Poltekkes itu ada kelas ya, itu mungkin internetnya bagus, tapi kalau mahasiswa dari rumah masing-masing itu memang nanti tergantung dari koneksi internetnya gitu. Pertanyaan yang lain? Oh ya, tidak perlu renewal lagi. Kalau yang diminta oleh Pak Dani, maka tidak perlu renewal lagi. Sudah lifetime. Gitu. Kalau maintenance-nya Pak, kalau ada apa namanya troubleshooting gitu, berarti lepas aja gitu ya Pak? Kalau secara teknik itu tidak ada permasalahan karena kan tidak ada software yang diinstal di servernya Pusdiknakes. Jadi ini adalah sistem cloud. Jadi semestinya tidak ada masalah. Tidak ada maintenance yang banyak diperlukan, dan prinsipal juga memang memberikan untuk yang paket ini memang 5 tahun itu kalau ada update itu memang sudah free. Tapi kalaupun setelah 5 tahun, update, bukan itu. Tapi kalau sesudah 5 tahun nggak update pun nggak apa-apa. Kata prinsipal nggak apa-apa. Ini ibaratnya beli Windows. Jadi mau pakai masih Windows 98 yang zaman dulu tetap masih bisa gitu. Jadi cuma ya memang setelah 5 tahun nanti sedikit lah mungkin update-nya cuma $200 atau berapa gitu, tidak banyak gitu. Ya. Ada lagi Pak Zaini? Cukup Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya Pak. Jadi ya Alfrino, Dr. Kristo, ini saya mau bertanya. Ini kan sebenarnya karena kan aplikasi ini kan menggunakan bahasa Inggris ya. Mungkin masih jadi problem buat sebagian mahasiswa. Dengan kasus yang ini nih, kalau kita prediksi misalkan ya, untuk bisa mengoptimalkan penggunaan dari aplikasi ini, kira-kira ada requirement-nya nggak nih? IELTS-nya berapa, TOEFL-nya berapa gitu ya. Karena kan ini bahasa Inggris nih, mungkin nggak semuanya bisa. Kalau saya sih membayangkannya memang kalau kebetulan di Poltekkes itu kan juga ada rintisan kelas internasional ya. Jadi ini yang mungkin yang jadi target utamanya. Kira-kira gimana komennya? Silakan. Baik Pak, ini pertanyaan yang bagus sekali dan memang saya jujur ya, saya mengharapkan tidak ada yang bertanya hal ini gitu, tapi ternyata ditanyakan juga. Bahasa Inggris ini memang sangat menjadi tantangan sih Pak. Termasuk saya sendiri juga menghadapi kalau di rumah sakit ya bersama dengan, nggak usah ngomong perawat lah, tim dokter ya. Kadang juga nggak semua juga bahasa Inggrisnya bagus. Tapi saya lihat yang saya pandang begini, kalau kita melihat globalisasi ya zaman sekarang ini kan kita harus berpikir ke depan bagaimana mahasiswa kita juga makin kompeten, bukan cuma dalam hal kognitif keilmuan saja, tapi juga bagaimana dalam komunikasi termasuk bahasa. Dan kalau kita seperti presiden kita mencanangkan nanti kalau COVID ini berlalu ya, kan memang Indonesia tourism itu jadi salah satu apa ya namanya salah satu driver buat perkembangan di Indonesia ya, dan health tourism ini juga sudah mulai ada yang mengembangkan. Jadi mungkin kita mesti mulai berpikir bagaimana mengupgrade kapasitas tenaga medis kita dalam berbahasa
Tapi memang betul sih, saya ini mengenai berapa minimumnya, ini pertanyaan yang bagus, nanti kita akan tanyakan ke prinsipal kita ya Pak Alvino ya, mungkin apakah mereka punya informasi terkait dengan level kompetensi bahasa Inggrisnya. Saya melihat ketika saya mencoba sendiri software ini, mereka yang bahasa Inggrisnya rata-rata itu memang bisa sih sebetulnya melakukan, tapi mungkin skornya nggak maksimal gitu. Karena dalam hal ini ada banyak istilah-istilah yang sudah umum kita pakai, ya karena kan beberapa istilah medis juga dalam bahasa Indonesia juga masih pakai kata terapannya ya, temperatur sama, ya kan, apa itu namanya, seperti misalnya stetoskop sama, ya banyak kata-kata yang sama gitu yang kita bisa ini. Tapi memang kalau untuk memilih hal-hal yang detail gitu, karena ini kan orang harus berpikir kritis, pilihannya banyak, ya saya yakin juga pasti ada yang terlewat juga. Ya mungkin nanti bisa ditanyakan ini ya Pak Afrino mungkin ya, mengenai ini bahasa Inggris, seberapa jauh bahasa Inggrisnya, kapasitas bahasa Inggris yang harus dimiliki mahasiswa. Ya, tadi terima kasih Dr. Kristo. Pak Dhani, jadi memang itu satu tantangan. Dan prinsipal tadi baru jawab bahwa dia tidak bisa janji untuk editing tools untuk DXR nursing kapannya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun. Ya kan? Tapi kan Bapak kan nanti kan lifetime license. Jadi itu masih nggak ada masalah kalau 2 tahun pun. Nah, nanti ketika itu bisa diedit, nah itu kita bisa saat mengedit itu memasukkan bahasa Indonesianya. Jadi di DXR Clinician itu pertanyaan itu memang nggak bisa ditambah, tapi jawabannya bisa diganti. Misalnya panasnya terus-menerus gitu, continue fever. Nah itu kita bisa kasih jawaban. Misalnya panasnya naik turun ya kan, seling 2 hari gitu, ya menjurus ke malaria misalnya. Itu nanti pas jawabannya bisa diedit dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti jadinya mix. Itu paling solusi ke depannya. Tapi prinsipal tadi bilang belum bisa janji dalam 2 tahun. Gitu. Terus tadi Pak Zaini juga. Ya, Pak Dhani ada pertanyaan yang belum terjawab? Ini Pak Kemat lu mau menanggapi? Ya. Ini kan apa namanya, lifetime license ya. Ya. Nah, kan Nanda itu jangan dikoreksi juga tiap berapa periode waktu gitu Pak. Mungkin tahun per tahun pun sudah ada koreksi. Karena ada versi Nanda 2000, 2002 misalnya, atau 2002, 2003 gitu. Karena saya ya ada sedikit menerjemahkan versi tahun berapa gitu, Nanda versi tahun berapa gitu. Nah, maksud saya kalau lifetime license itu kan berarti software ini bisa menjadi out of date gitu kalau tidak mengikuti perkembangan Nanda terbaru gitu. Gimana itu Pak? Atau dari prinsipalnya nanti menyediakan versi terbaru kalau kita sudah punya license-nya gitu. Ada pemeliharaan sistem gitu maksud saya, updating sistem. Kalau ini mohon izin pendapat saya dulu ya Pak Alvin ya, mudah-mudahan nanti tepat ya. Tapi kalau saya punya software yang cloud based, kebetulan saya juga mengelola sebuah klinik ya, dan di klinik saya kami menggunakan software yang cloud based. Cloud based itu artinya filenya itu nggak ada di kita gitu, filenya ada di server di awan sana kan. Jadi kita di sini pakai internet, hanya buka browser, ketik langsung masuk ke sana. Nah, pengalaman saya dalam menggunakan software cloud based seperti Microsoft 365, Office 365, lalu Dropbox,
kemudian itu ya banyaklah kita menggunakan software-software seperti itu ya. Sekarang juga accounting juga pakai itu dan sebagainya. Biasanya mereka auto updating mengikuti dengan apa yang ditanam, software yang ditanam oleh developernya di cloud. Jadi ketika yang di cloud berubah, ya ketika kita login, tiba-tiba di komputer kita udah layarnya berubah gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau perubahannya subtle ya, namanya kecil-kecil. Tapi kalau yang perubahannya masif, atau layarnya berbeda, kadang kita kelimpungan juga. Wah, ini menunya di mana nih kan gitu. Dan itu, tapi saya sih merasa kalau yang cloud base ini biasanya sih otomatis dari sononya diupdate. Jadi waktu kita login ya kita mengikuti yang terakhir dia kasih. Nah, beda kalau kita install di on-premise ya. On-premise itu yang software-nya ditaruh di komputer server kita sendiri. Kalau di server kita sendiri ya tentu itu jadi outdated, harus minta vendornya untuk install yang baru atau update gitu sih. Itu pengalaman saya sih Pak. Tapi dalam hal ini mungkin nanti salah satu catatan juga ya Pak untuk diklarifikasi apa tuh namanya dengan tim dari DXR-nya langsung Pak. Oke, jadi ini karena web service ya, yang beli hanya mendapatkan account dan passwordnya gitu ya. Jadi pemeliharaan softwarenya dilakukan oleh prinsipal di sana gitu ya. Iya. Web-based aplikasinya Pak. Oke Pak Dhani. Sementara cukup. Baik. Pak Akemat, Ya. ini detail sekali ya. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Baru kali ini kita presentasi pertanyaannya sangat detail. Jadi prinsipal, alhamdulillah Sabtu-Sabtu dia juga masuk, cuma karena dia nggak bisa koneksi dari rumahnya, dia jawab lewat handphone. Bahwa yang saat ini adalah digunakan versi Nanda yang terbaru. Nah, jadi nanti itu otomatis jika Nanda keluar versi terbaru, jadi itu akan terupdate. Itu sama seperti yang Dr. Christo tadi prediction, ya. Jadi dia jawab we now provide Nanda 1 versi the latest version, dan yes we will update if there is Nanda new update. So jadi pertanyaan Pak Akemat prinsipal sudah jawab. Jadi dia akan mengikuti versi Nanda yang terbaru nanti automatically. Gitu. Baik. Cukup ya barangkali ya Pak Akemat ya. Saya ada pertanyaan lagi sebenarnya Pak Alfredo, tapi mungkin ini sifatnya lebih teknis ya. Jadi katakanlah ini usernya kan unlimited ya, betul ya Pak ya. Nah kemudian apakah nanti ada semacam administratornya gitu atau super adminnya yang ada di Pusdik yang mendistribusikan itu atau seperti apa Pak? Ya, jadi nanti itu diberikan login passwordnya, kemudian dari admin yang di Pusdik itu bisa mengatur mengenai usernya. Ini Dr. Christo jangan direkam, bisa di stop rekamnya. Katakanlah kita mau buat jadwal seperti yang Pak. Pusdik Nakes atau PPSDM mau ketemu pihak DXR bikin khusus, itu memang bisa, cuma memang saya pernah dengar waktu itu agak mahal memang itu, jadi nggak visible. Nah kemudian ini ada contoh misalnya untuk fisioterapi itu sudah ada, untuk Ciro juga sudah ada. Nah, ada lagi untuk DXR Core. Nah, DXR Core itu waktu di Makassar itu Pak Kapus bertemu langsung dengan prinsipal kita, ya. Itu menanyakan tentang NCLEX gitu ya. Nah, tadi waktu Dr. Christo presentasi, itu soal-soal NCLEX itu ada di akhir sesi. Itu tapi tidak banyak, hanya 5 atau 6 pertanyaan ya, Dok ya. Nah, tapi kalau misalnya di DXR Core itu nanti bisa dibuat, itu sudah ada yang buat
di customer yang lain, itu 3.600 soal untuk NCLEX. Jadi nanti cuma ini nanti memang per single user jadi di cas-nya, jadi nggak bisa perpetual. Nah, kemudian ada lagi infection. Waktu itu ada dari university di Amerika juga. Itu mereka buat tentang training untuk infection control. Nah, ini bisa juga kerjasama dengan DXR. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dari pihak PPSDM atau Pusdiknakes ingin membuat kerjasama dengan DXR khusus untuk modul-modul lain atau tenaga kesehatan lain, itu juga bisa. Itu yang pertanyaan Pak Zaini ya tadi ya, yang baru bisa dijawab. Pak Dani, kalau untuk masalah super admin dan admin di bawahnya, nanti kita pastikan dulu ya, karena memang kita waktu itu trainingnya itu kan per sekolah beli, gitu kan. Per sekolah beli kan otomatis adminnya satu gitu ya. Kemudian kan dia membuat user-user untuk studentnya. Nah ini nanti kita harus tanyakan dulu gitu. Dr. Kiso yang sebelumnya sudah ada ini buat admin di bawah admin. Teacher, saya ingat saya Pak. Jadi di bawah kampus tuh teacher. Ya, teacher di bawah teacher bisa juga, enggak? Enggak kayaknya. Enggak ya. Ingat saya enggak. Teacher itu yang punya login sendiri. Jadi kalau kampus kan yang bisa nambah kurangin teacher. Kalau teacher itu yang bisa nambah kurangin mahasiswa sama membuka scoring mahasiswa. Gitu. Jadi teachernya buat daftar mahasiswanya sama ngedelete, nambah rekod dan sebagainya gitu. Sama untuk melihat penilaian-penilaian. Kalau yang mahasiswa hanya bisa melihat kasusnya aja, nggak bisa lihat bagian scoring. Ya. Mungkin Pak Dani sementara dipending dulu, nanti pertanyaannya, nanti kalau ada pertanyaan lain nanti saya tunggu jawaban prinsipal ya. Untuk admin di bawah. Kenapa? Oke. Mohon izin Pak Dani. Ya, silakan Mbak Rika. Mau tanya terkait tadi kebijakan dari distributor BSTI ini. Dari BSTI ini bahwa sebenarnya kan hanya 1 juta untuk penyediaan barang atau jasa dengan harga seperti itu kan harus melalui sistem lelang. Gitu. Nah ini gimana kira-kira ke Pak Alfrino dan Pak Kristo? Karena otomatis itu kalau udah harganya di atas 200 juta kita nggak mungkin menunjukkan langsung atau pengadaan langsung. Ini pasti harus melalui lelang. Untuk lelang saya kasih ke Pak Alfrino saja. Ya. Ini lagi-lagi teknis ya pertanyaannya. Belum kedengeran, Pak Alfrino belum kedengeran. Iya, kalau lelang berarti nanti masuk ke LPSE gitu ya? Iya, betul Pak. Iya, produknya berarti software aplikasi untuk pembelajaran. Nah, ini detailnya nanti saya belum tahu detailnya Pak. Jadi mungkin saya juga akan diskusi dengan bagian itu kali ya, unit layanan pengadaan juga di badannya. Pasnya masuk di mana gitu. Iya. Apakah atau gimana? Atau bisa masuk nggak ini ke belanja jasa gitu Mbak Rika? Bisa nggak Mbak Rika? yang saat ini memang masuk ke belanja jasa Pak, karena langganan kan ya biayanya. Berarti nggak harus lelang ya kalau untuk ini ya? Karena kan ini bukan tipikalnya bukan belanja modal ya, yang nanti jadi hak milik kita ya, hanya langganan istilahnya. Berarti nggak perlu lelang ya, bisa langsung ya? Atau walaupun belanja jasa tapi tetap Pak, mekanisme untuk 200 juta itu harus melalui lelang. Mungkin Farida bisa menjelaskan terkait mekanisme pengadaan belanja jasa di atas 200 juta. Izin Pak Dani,
Jasanya jasa apa dulu? Kalau misalnya masuk ke jasa konsultan, di atas 100 juta otomatis sudah harus lelang. Nah, ini kan apa namanya aplikasi yang web based yang apa ya? Ya mirip kayak kita apa sih namanya itu langganan paket data atau apa gitu. Jadi bukan konsultan kalau ini, karena barangnya udah jadi kita tinggal pakai aja. Mohon izin, mungkin ini bukan belanja sewa ya? Belanja sewa Iya, untuk penunjang tupoksi. Iya, ini masuknya ke belanja sewa, Pak. Belanja sewa ya. Berarti bukan jasa kalau gitu, sewa ya? Lain lagi ya. Nah, Kalau belanja gitu, sewa nggak bisa beli putus. Karena nanti masuk BMN, jadi belanja modal. Iya, betul. Nah, masuk BMN juga ya? Iya. Enggak. Oh iya. Kalau betul. belanja sewa harus subscription, Pak. Kalau tidak salah. Betul gitu ya, Mbak Farida ya? Iya, Pak Zeni mungkin lebih paham, pernah di WLP, Pak. Gitu. Di atas 200 juta ngaruh nggak dengan ininya, dengan apa namanya lelangnya, nggak ya? Kalau maknya atau belanja sewa itu kan tidak lelang kalau nggak salah ya. Berarti lebih harusnya ya? sih nggak kalau belanja sewa ya. Kalau maknya di belanja jasa malah mungkin harus lelang. Betul. Berarti Mbak Rika di belanja sewa ya, Mbak Rika ya? Yang saat ini yang saya masukkan ya Pak ke belanja sewa. Berarti nggak ada masalah ya dengan lelangnya. Ya, cuman harus dipikirkan kalau belanja sewa tidak bisa perpetual license kalau nggak salah gitu. Jadi harus di renewal subscription, jadi ada jangka waktunya. Iya betul Pak Jaini, ada jangka waktunya Pak Jaini. Oke, nanti mungkin kemarin kan keputusannya yang ini kita baru yang langganan 1 tahun Pak, makanya saya masuk belanja sewa. Kecuali kalau mungkin nanti dia masuk ke yang lifetime, berarti kan itu jadi asetnya Pusdik ya. Mungkin nanti berubah lagi kalau itu yang lifetime Pak. Tapi kalau yang 1 tahun, menurut hemat saya sih masih bisa masuk ke belanja sewa ya. Siap, terima kasih Mbak Rika, Mbak Farida, Pak Zaini. Nanti kita diskusi internal aja. Kasihan Pak Alfrino dengerin kita. Baik, mungkin silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut. Pak Kike, mau ada tambahan Pak? Kalau misalnya loadnya itu lebih dari 300 dalam waktu bersamaan gitu Pak, konsekuensinya apa? Nggak bisa masuk atau bagaimana gitu? Iya betul Dr. Kristus. Saya sudah pernah tanya dengan prinsipal, itu tidak bisa masuk. Cuma memang ada satu university di China, itu memang dia pernah minta lebih dari 300, itu dikasih. Jadi nanti fleksibel masalah pembatasan 300 itu, masih bisa fleksibel. Cuma saat ini memang dia kasihnya 300 dulu. Itu udah 300 itu kan per case ya? Per case. Jadi artinya sebenarnya kalau mengakses 15 kasus yang berbeda itu bisa 300 kali 15 orang gitu kan mengakses yang sama, karena dia kasusnya beda-beda. Iya. Itu nanti kita range di itu deh supaya pemakaiannya itu bisa teratur lah, jangan sampai di satu kasus diakses oleh banyak poltekkes dalam waktu yang bersama. Oke, cukup Pak Dani. Ya, terima kasih Pak Firman. Sebelah soalnya buka lapak lagi. Oh iya benar Pak, sebentar lagi. Promkes. Mohon izin Pak Kapus, barangkali ada tambahan atau penambahan. Aja sih, terima kasih Pak yang telah presentasi barangkali, sehingga paling tidak nanti punya bayangan ya teman-teman semuanya seperti apa kira-kira begitu. Ya, kalau selama ini yang sudah pakai mana saja ya? Ada contoh enggak ya? Pak Alfrino atau Pak Kriston ya, yang sudah pakai mana saja ya? Pakai di luar negeri Pak saat ini Pak.
ada beberapa yang di Asia dan di Amerika. Saya mohon izin share screen-nya untuk ya ini yang di Asia, di Cina, Taiwan, Hong Kong, Macau, ada dari berbagai rumah sakit, politeknik, School of Medicine dan sebagainya. Ya, ada 22. Kemudian ada yang di Amerika ini ratusan. 100 berapa puluh ini sebentar. Ya, ini kalau yang di Amerika ada, mungkin Bapak bisa lihat di berbagai ini ya, setiap state university, college sama apa? Politeknik. Ini ada 140-an seingat saya. Lebih. 150-an. 159. Jadi total sekitar 170-an ya yang di dunia yang menggunakan. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih barangkali Bapak Ibu, Pak Dhani, Pak Agamat, dan Bapak Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat ya. Saya kira gitu aja Pak Dhani, silahkan. Iya. Kembali ke Pak Dhani. Terima kasih Pak Kapus atas saran. Silakan Pak Alfrino, Pak Kristo mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Iya, sedikit saya sampaikan bahwa memang DXR ini sangat aktif di event-event pertemuan-pertemuan untuk nursing itu sering diadakan itu di Singapura, kemudian di Thailand, di Hong Kong ya. Itu sebetulnya sudah banyak sekolah keperawatan di Indonesia yang tahu ini. Cuma memang mungkin budgetnya belum disetujui oleh yayasan masing-masing. Ada sekolah keperawatan yang sudah sangat paham itu di Sulawesi Utara, Stella Maris atau apa ya. Itu paling sering mengikuti event-event dari DXR yang ada di luar negeri, yang Profesor Myers sering jadi pembicara. Cuma memang ketika aktualisasi memang mungkin mereka justru menunggu dari misalnya dari Pusdiknakes, Poltekkes, justru malah mereka menunggu yang dari institusi pemerintahnya. Jadi mereka nggak mungkin membuat sesuatu yang di Poltekkes belum ada gitu. Jadi mungkin di Indonesia yang mengawali nanti harapan kami dari Pusdiknakes, PPSDM. Baik. Ini rekan-rekan sekalian, mohon izin satu hal terakhir dari saya sebelum kita tutup. Saya hanya ingin meminta feedback dari teman-teman sekalian, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, seberapa bermanfaatnya acara ini bagi kita bersama. Saya mengadakan polling singkat, hanya satu pertanyaan saja. Mudah-mudahan berkenan untuk menjawab di polling yang muncul di layar Bapak Ibu rekan-rekan sekalian sini. Hanya untuk feedback buat kami dari BSTI dalam memberikan Oh, gimana caranya, Pak Zaini ya? Pak Zaini, kalau Bapak mau bikin polling seperti ini, asal Bapak punya Zoom account, ya punya account Zoom itu bisa bikin polling, Pak. Tapi Zoom account-nya yang premium, Pak, yang berbayar. Murah, bayarnya hanya 14,9 ya, $15 sebulan, 250 ribuan. Nanti punya itu Pak Zaini, Pak, cuman belum dipakai aja sama beliau. Masuk login ke ininya, Pak, ke websitenya Zoom-nya. Jadi loginnya bukan di Zoom aplikasi tapi di website.
Nah, dari website Zoom-nya nanti bisa bikin polling. Ya, Iya, ini Pak. saja polling. Ya, Sultan bisa Pak Jaini, Sultan. Oke, itu pollingnya udah 9 orang menjawab. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mengisi polling tersebut. Ya mungkin Jadi pengen sekolah lagi Pak. Baiklah, ini saya share ini beberapa dari teman-teman. Terima kasih. Apapun itu jawabannya buat kami berharga, mungkin untuk perbaikan saya juga di kemudian hari. Oke, terima kasih semua teman-teman sekalian. Apakah kita perlu ada foto bersama mungkin, Pak? Oh iya, betul Pak. Boleh Pak, mohon teman-teman, mohon izin Bapak Ibu untuk dibuka dulu videonya, kita foto bersama. Ya, foto bersama untuk bisa kita dokumentasi ya. Nanti saya share. Ibu-ibu yang masih pakai daster. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa maksain semua orang untuk buka kamera sih Pak, soalnya. Skip Pak. Baik, saya tunggu kira-kira 10 detik belum mandi. Oke, nggak apa-apa ini. Saya tunggu 5 detik lagi. Baik, mau pose pakai jempol atau ada apa dari Pusdik ininya? Pakai jempol saja. Baik, pakai. Oh, oke. Baik. Siap ya, 3, 2, 1. Oke, 3. Oke, sekali lagi. Sorry, sebentar. Ada gangguan sedikit ya. Siap ya, 3, 2, 1. Yes. Terima kasih. Saya share ke Pak Alvino. Mohon nanti silakan Pak Alvino sharing ke teman-teman sekalian yang lain. Ya. Terima kasih Dr. Christo, Pak Alfredo. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Kapus, Pak Dani, Pak Akemat, Pak Zaini, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Ya, izin live.